Oke, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang bertemu lagi di Assalamualaikum Pak Kiai. Dan seperti biasanya kita akan mencari tempat-tempat yang tentunya bisa kita ambil ilmunya seputar agama Islam. Dan sekarang saya sudah tiba di daerah Bantul, lebih tepatnya di Pondok Pesantren Muhammadiyah Asy-Syifa. Sepertinya banyak yang menarik di tempat ini. Pengen tahu lebih lanjut? Mari kita nikmati sama-sama. Kita cerita lebih lanjut. Assalamualaikum Bapak. Saya Farah Pandi dan saya berbicara Pak Budi. Bapak Budi selaku dari pengelola dari Asy-Syifa, betul ya. Mungkin kalau seandainya kita lihat tadi depan, yang kenapa saya tiba-tiba tertarik untuk datang ke sini, ini melihat yang namanya kegiatan yang tadi untuk melaksanakan sholat, terus juga banyak yang ada di sini. Saya jadi penasaran Pak, sebenarnya Asy-Syifa itu dimulai atau didirikan di tahun berapa sih Pak? Jadi pondok ini didirikan bulan Juli, Bulan tepatnya Juli. 14 Juli. 14 Jadi Juli. barusan ulang tahun ini Mas. Oh, Kebetulan sekali. yang keberapa Pak? Ke-24. Ke-24. Jadi 89. Waduh, sudah luar biasa ya, lama ya. Alhamdulillah. Ini untuk pertama kali perintisan Bapak sendiri, Bapak Budi? Bukan, jadi ini dulu dirintis oleh tokoh-tokoh sekitar, kan di situ ada gereja. Menginginkan supaya masyarakat sini tidak ke bawah arus gereja. Kemudian yang paling tepat mendirikan amal apa? Ada yang kemudian punya usul mendirikan pondok pesantren yang paling tepat. Kemudian bahkan namanya pun diberi sebagai nama Asy-Syifa. Iya, Asy-Syifa itu obat. Asy-Syifa adalah obat begitu ya? Obat untuk mengobati masyarakat sini. Yang memang sudah sebagian besar terbawa oleh gereja yang sini. Satu hal yang mempelopori berdirinya Asy-Syifa sendiri, mungkin ada satu tokoh khusus begitu? Ya, jadi kelanjutan dari cerita tadi. Begitu tokoh sudah mendirikan dengan perintisan dan perjalanannya kemudian seperti kurang cepat, muncul ide supaya kerjasama dengan persyarikatan. Karena kebetulan tokoh-tokoh yang mendirikan itu memang orang-orang persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian diserahkan ke cabang, cabang diserahkan ke daerah. Daerah. Cabang itu pimpinan Muhammadiyah tingkat kecamatan, daerah itu pimpinan Muhammadiyah tingkat kabupaten. Jadi ini adalah amal usaha milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Oke, seperti itu. Mungkin kalau sekarang dilihat gitu Pak, tadi saya sekilas untuk jalan-jalan sebentar mengunjungi teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syifa ini. Bangunannya udah mumpuni begitu lah. Mungkin pertama kali zaman dulu apakah juga sudah seperti ini atau mungkin ini merupakan proses dari beberapa tahun tersebut? Ya. Memang tidak banget Mas. Jadi bahkan awalnya di sini tuh dulu atapnya itu atap rumbia atau rapat dari daun-daun tebu atau daun apa gitu loh Mas. Masih seperti itu. Masih seperti itu ya. Seperti itu. Untuk baru kemudian ada hikmah kena gempa itu. Iya tahun 2006 ya. Ini kemudian menjadi seperti ini malahan. Oke, jadi ada hikmah. Ada hikmah bencana ya. gitu Pak. Untuk pertama kali berapa Pak dari santri? Untuk santrinya, jumlah santrinya berapa pertama kali dulu? Tahun 89 ya 7 orang. Ya, 7 orang. Kemudian bisa sampai 2008 itu 400. Wow, lumayan pesat. Kemudian ada apa? Ada masa krisis ya. Berkurang sampai 2008 itu tinggal 4. 2008. Nah, 2008 sampai sekarang, alhamdulillah sekarang sudah 120. Tinggal 4, maksudnya sempat ada. Jadi ketika kiainya di sini mendirikan pesantren baru, gitu. itu membawa
membawa santrinya sekaligus begitu ya, bedol desa. Betul, santri. Oke, tapi mungkin dari 4 orang tersebut, Pak santri tersebut sampai sekarang berapa ratus Pak sekarang? 120. 120 itu memang dari Jogja sendiri atau memang semuanya? Justru kebanyakan dari luar Jogja, Mas. Bahkan dari Bantul saja kalau dihitung-hitung hanya 15%. Oke. Ini berapa Pak jumlah pengajarnya di sini? Ada sekitar 30. 30 orang. Itu dari alumni atau emang direkrut dari luar? Alumni ada, dari UGM ada, dari UIN ada, dari UNI ada, dari Universitas Muhammadiyah di Surakarta ada, Yogyakarta ada. Oke, seperti itu ya. Banyak ya yang menghandle anak-anak santri ini ya. Ya. Banyak ya kegiatannya. Mungkin saya nanti bisa tengok sebentar Pak kegiatannya. Bisa, saya pengen kenal juga sama teman-teman santri yang lain. Semoga cahaya masa hati semoga lidah ingat pada Allah, semoga hati merasa pesona, sehingga nanti bisa meneruskan apa yang diharapkan oleh agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan yang kebetulan sedang keliling-keliling di daerah sini menemukan satu pondok pesantren yang menarik kalau menurut saya. Oh iya. Ini dengan pondok Asyifa, saya tadi sudah ngobrol dengan Bapak Budi. Nah, sekarang dengan Ustaz siapa di sini? Ustaz Azhar, nggak usah pakai mic. Oh, iya. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin satu kegiatan menarik di hari ini gitu ya. Dari teman-teman pondok pesantren Asyifa sendiri, salah satunya tadi ada kegiatan apa Ustaz? Ini kajian kitab tafsir Jalalain. Maksudnya apa? Sebab saya sebagai orang awam nih belum tahu maksudnya dari itu apa? Tafsir Jalalain. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ini salah satu penerapan daripada ilmu alat, yaitu nahwu dan sorof atau grammar di bahasa Arab. Begitu ya. Setelah para santri selesai menyelesaikan grammarnya itu, kemudian kita terapkan untuk membaca kitab gundul atau kitab kuning. Sehingga nanti karena memang sumber dari agama Islam itu kan 80% itu sumbernya, literaturnya adalah masih kitab yang berbahasa Arab. Oke. Yang di situ kitabnya tidak ada harokatnya, Mas. Nah, ini kemudian diterapkan di sini. Ini tafsir yang paling ringan, tafsir yang untuk pemula. Oke, berarti ada tafsir selanjutnya gitu Ada. ya. Nanti biasanya kita teruskan pada tafsir Al-Marawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Biasanya begitu untuk kelas-kelas yang sudah tinggi. Oke, seperti itu. Ini kegiatannya dilakukan berapa kali dalam seminggu, Ustaz? Ini seminggu 2 kali menjelang berbuka puasa Senin dan Kamis. Karena di sini santri kita biasakan untuk puasa sunnah Senin dan Kamis. Oke, jadi kalau Ramadan kayak gini nggak kaget ya? Enggak. Mungkin kalau ini salah satu kegiatan, nah kegiatan yang lain mungkin bisa dijelaskan untuk yang pengen tahu nih seputar kegiatan dari pesantren Asyifa sendiri. Nah, lanjutan dari termasuk satu rangkaian dari pembelajaran mendalami Al-Quran, diantaranya adalah anak-anak juga kita wajibkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi di sini targetnya adalah 1 tahun 1 juz. 1 tahun 1 juz. Itu untuk yang reguler biasa. Tapi untuk anak-anak yang kemudian punya bakat khusus di tahfidz, di sini juga kita sediakan kelas tahfidz. Mungkin dan selain itu dilanjutkan lagi kegiatannya yang lain. Kegiatan yang lain itu yang juga pendalaman bahasa. Tadi kan kajian kitab alat ya, nahwu dan sorof. Kita juga membekali anak-anak dengan bahasa Arab dan Inggris aktif. Bahasa Arab dan juga Inggris aktif. Itu biasanya setiap selesai sholat isya sebelum makan malam itu kita adakan penambahan kosakata mufradat untuk bahasa Arab dan vocabularies untuk bahasa Inggris. Kemudian didalami lagi dengan latihan percakapan muhadatsah untuk bahasa Arab atau conversation untuk bahasa Inggris. Itu biasanya hari Selasa pagi setelah subuh. Oh, jadi memang ada jam spesial untuk melatih komunikasi langsung begitu ya? Komunikasi berbahasa asing. Selain itu juga ada muhadharah, itu latihan berpidato. Latihan berpidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Oh, jadi ada 3 pilihan atau mungkin semua diajarkan? Atau semua diajarkan, itu nanti tiap pekan gantian. Oke.
itulah kegiatan keagamaan nih. Di luar dari kegiatan keagamaan sendiri dari Pondok Pesantren Asy-Syifa ini apa sih, Ustaz? Iya, di sini ini kan pondok yang langsung dibawahi oleh Muhammadiyah. Jadi ada kepanduan, kalau di luar ada pramuka ya. Di sini kita namakan Hizbul Waton. Jadi kepanduan yang dimiliki Muhammadiyah. Kemudian selain itu kita juga punya bela diri. Bela diri yang di sini dinamakan dengan Tapak Suci. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kemudian selain itu kita juga ada klub futsal untuk sepak bola yang juga biasa tanding dengan antar pondok biasanya. Itu kegiatan-kegiatan umum yang ada selain kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti saya juga boleh untuk keliling-keliling sebentar melihat kegiatannya atau mungkin fasilitasnya yang ada. Iya, silakan. Oke, baiklah. Dan juga terima kasih untuk teman-teman. Selamat melanjutkan kembali kegiatannya, Ustaz. Monggo. Saya pamit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.